Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Wayuni, kelas X5H. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas sedikit materi terkait ujian tengah semester saya dengan mata kuliah manajemen proyek dan analisis investasi. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas yang pertama manajemen proyek, pengantar manajemen proyek. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit, mungkin hanya definisinya saja. Jadi yang dimaksud dengan manajemen proyek adalah usaha pekerjaan suatu proyek yang dimana dibatasi oleh anggaran. Nah, selain anggaran, ada pun jadwal dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Nah, kemudian sedangkan secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Kemudian sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Nah, misalnya proyek konstruksi. Kemudian selanjutnya saya akan membahas terkait analisis investasi. Jadi yang dimaksud dengan analisis investasi di sini adalah untuk berbagai metode evaluasi investasi baik sektor industri maupun tren ekonomi. Kemudian selanjutnya penetapan atau perencanaan agregat. Jadi agregat planning atau perencanaan agregat itu merupakan suatu proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan yang dimana untuk memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan yang diperoleh dari pesanan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan minimasi total biaya produksi seperti itu. Kemudian perencanaan agregat juga merupakan perencanaan kegiatan operasional jangka menengah yang dimana memberikan tingkat output agar sesuai dengan tingkat permintaan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya itu lokasi. Nah, untuk menentukan lokasi, jadi sebelum itu kita harus mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan lokasi usaha. Jadi yang dimaksud dengan lokasi usaha di sini adalah tempat usaha beroperasi atau tempat usaha melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dan yang mementingkan segi ekonominya. Kemudian lokasi strategis juga menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Nah, usaha apapun itu atau bisnis apapun itu. Kemudian desain produk dan desain jasa. Nah, jadi yang dimaksud dengan desain produk di sini adalah Bismillah. Jadi yang dimaksud dengan desain produk di sini adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan. Nah, untuk pelanggannya. Nah, sedangkan desain jasa adalah sesuatu yang Sedangkan desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Kemudian selanjutnya itu yang terakhir yaitu kapasitas produksi. Jadi yang dimaksud dengan kapasitas produksi adalah hasil produksi maksimum yang dapat diproduksi atau dihasilkan dalam satuan waktu tertentu. Jadi kapasitas produksi suatu perekonomian ini juga menunjukkan batas kemampuan yang maksimum daripada perekonomian negara. Nah, dalam menghasilkan barang-barang ataupun jasa dalam suatu jangka waktu tertentu dalam keadaan full employment. Nah, dalam keadaan seperti itulah jumlah produksi nasional tidak dapat bertambah lagi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mohon maaf jika terlalu ringkas. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Indra Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.